Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat dan luar biasa, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema yang sama seperti minggu yang lalu, yakni penyembelihan hewan dalam syariat Islam. Materi yang lalu kalian sudah belajar tentang pengertian penyembelihan dan 3 bagian hewan yang menjadi pusat penyembelihan, yang mana 3 bagian tadi diantaranya ada al-hulqum, yakni tenggorokan yang terletak pada leher bagian atas, al-mar'i terletak pada bagian bawah yang merupakan saluran makanan dan minuman, dan yang ketiga yakni al-wajadain, yakni 2 urat tebal tempat mengalirnya darah yang terletak di leher dan mengelilingi al-hulqum dan al-mar'i. Penyembelihan dikatakan sah ketika saluran tersebut sudah terputus, dan apabila salah satunya belum terputus, maka hewan tersebut dihukumi sebagai bangkai. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian akan bisa menjelaskan ketentuan penyembelihan dalam Islam. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan tata cara penyembelihan hewan. Ketentuan penyembelihan dalam Islam. Yang pertama, ketentuan orang yang menyembelih. Syaratnya apa saja orang yang menyembelih? Yang pertama, dia harus beragama Islam. Jika tidak beragama Islam, maka hukum penyembelihannya tidak sah, dan jika kita makan, haram hukumnya. Yang kedua, balik dan berakal. Yang ketiga, sengaja. Dan yang keempat, harus membaca basmalah. Yang kedua, ketentuan hewan yang akan disembelih. Syaratnya apa saja hewannya? Yang pertama, dia harus hidup. Yang kedua, halal. Halal ini ya baik dari wujudnya hewan itu sendiri maupun dari cara memperolehnya. Cara memperolehnya itu seperti, jika kita memperolehnya dari mencuri, maka menjadi haram. Seperti itu. Yang ketiga, ketentuan alat penyembelihan. Yang pertama, syaratnya harus tajam. Contohnya seperti pisau. Yang kedua, dilarang menggunakan kuku dan gigi. Yang keempat, ketentuan penyembelihan. Ketentuan menyembelih. Syaratnya apa saja? Yang pertama, memotong tenggorokan atau bawah leher. Di antaranya tadi dari awal yang kemarin sudah dijelaskan ya, bahwa memotong hewan itu harus terdiri dari 3 bagian, yakni al-hulqum, al-mar'i, dan al-wajadain. Ketiganya ini harus terputus. Jika salah satunya tidak terputus, maka hukum hewan tersebut dinyatakan sebagai bangkai. Yang kedua, saluran makanan, pernafasan, dan urat nadi harus putus. Selanjutnya, tata cara penyembelihan hewan. Tata cara penyembelihan hewan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, tata cara penyembelihan hewan secara tradisional, dan yang kedua, tata cara penyembelihan hewan secara mekanik. Mekanik itu berarti dengan menggunakan mesin. Bagaimana tata cara penyembelihan hewan secara tradisional? Yang pertama, harus menyiapkan lubang di tanah. Yang kedua, mengasah pisau hingga tajam. Yang ketiga, memasang tirai antar hewan. Yang keempat, hewan dihadapkan kiblat. Yang kelima, berniat menyembelih. Dan yang keenam, membaca basmalah, sholawat, dan takbir 3 kali. Bagaimana tata cara penyembelihan hewan secara mekanik atau dengan cara mesin? Yang pertama, memastikan mesin dalam kondisi baik. Yang kedua, menghidupkan mesin. Yang ketiga, menyiapkan hewan yang hendak disembelih. Yang keempat, membaca basmalah, sholawat, dan takbir 3 kali saat menjalankan mesin. Anak-anak, kalian sekarang menjadi cukup mengertikan tentang ketentuan dan tata cara penyembelihan hewan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.